Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa subhatal mu'minin rahimakumullah. Anggota sahabat Majelis Taklim Nurul Iman yang Allah rahmati, amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, pertolongan, ya. Dan ada kasab dari kita untuk tetap mengupgrade diri, hadir di dalam majelis yang mulia ini di tengah-tengah haru birunya pemecahan sosial yang dilakukan oleh sementara orang agar kita tidak berkumpul gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah ridhoi, amin. Kita masih terus ya, soalnya ini bekal kita ini ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah di kemudian hari dengan adanya kumpulnya kita ini. Sebab orang-orang kumpul dangdutan aja nggak dilarang kok ya. Maksud kita dilarang. Iya. Ada yang bawa daftar isi kan? Daftar isi. Jadi kita masih tetap dalam bab munakahat atau bab nikah. Fikih nikah ya. Dengan subbab jima yang sekarang sampai ke hukum jima. Jadi ternyata jima itu bukan sekedar perbuatan yang dibolehkan gitu ya. Artinya yang dengan tujuan mencari keturunan, ya, kemudian menyalurkan birahi, jaga kesehatan. Dia juga ada aturannya. Ada sebuah perbuatan itu mengandung hukum dalam agama ini. Nah, hukum yang paling ringan dalam satu perbuatan dalam agama itu namanya ibahah atau mubah. Bahasa kerennya jaiz. Boleh-boleh aja, silahkan gitu. Nah, di atas itu ada pekerjaan sunnah yang kalau dikerjakan pahalanya bertambah gitu ya. Karena ada keutamaan di situ. Namanya nawafil. Ya, perbuatan tatawu'an gitu ya, perbuatan tambahan. Perbuatan yang memang Rasulullah anjurkan. Sunnah juga dibagi lagi, ada sunnah mu'akadah yang rasanya harus ya, kalau bisa mah kalau nggak ada halangan silahkan aja dilakukan gitu, lebih baik bagimu. Contoh, ada perdebatan panjang ratusan tahun mengenai hukum hadirnya kita sholat fardu di masjid. Ada sementara orang bilang wajib berdasarkan hadis Rasulullah mau membakar semua rumah orang-orang yang tidak hadir jemaah masjid gitu. Tapi ada juga hadis yang Rasulullah mendiamkan orang tidak hadir ke masjid sholat fardu itu. Ada juga pertengahannya itu, yaitu afdalu sholatal mar'u fi baitihi ilal maktubah. Itu samar itu loh. Seutama-utamanya sholat seseorang itu di rumahnya, terkecuali sholat wajib gitu. Jadi ini semuanya adalah kebolehan dalam agama itu. Orang memilih aja yang paling terbaik untuk dirinya itu. Begitu pula jima. Apa hukum jima? Ya, dibagi dua. Jima, ada jima yang masyru'. Masyru' itu artinya dibolehkan. Ada jima yang mahzur, yang dilarang. Mahzur. Ya. Ada di daftar isi kan ada tuh. Ya. Yang masuk dibolehkan. Nah, sekarang pengertiannya apa? Jima masyru' itu. Jima masyru' yang dibolehkan itu adalah jima yang dilakukan oleh pasangan yang sah oleh istri kita. Kalau oleh istri, oleh suami kita, suami dan istri. Atau jima yang dilakukan karena kepemilikan budak. Ya, dua itu aja yang dibolehkan. Kita kepada istri, kita kepada budak yang kita miliki. Budaknya jenisnya budak yang namanya apa namanya? Ummul walad. Jadi dia tidak dinikah sebetulnya, tapi ditasarri. Tasari itu sebenarnya janji. Kalau lahir anak dari hubungan jima kita,
engkau merdeka, anaknya anak aku. Engkau merdeka. Nah itu biasanya kemudian nanti Al-Baqarah menyarankan kawin ini udah. Kasari beli ya? Bukan. Apa? Kasari sama dengan Islam Tanggungan. Iya dibeli sih sebenarnya. Iya kan di zaman Nabi ada yang jual. Ya. Nah dasarnya jima yang masru ini ya al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun itu. Coba buka al-mu'minun dulu. Ya, surat al-mu'minun buka. Surat 23 ya? Iya. Iya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dimulai dengan kata-kata qad, ya. Artinya sungguh, ya. Penegasan. Ya, kalau pakai lam taukid namanya. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang beruntung orang beriman ini? Satu, allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang salatnya khusyuk. Yang kedua, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, orang yang beriman itu orang yang apa? Perkataannya itu jauh dari sia-sia gitu loh. Ya. Jadi perkataannya selalu benar. Yang ketiga, wallazina hum lizakati fa'ilun, orang yang zakatnya bener lah. Ya, zakat ini tolong ya, kita udah fikih zakat ya. Zakat yang benar-benar mesti dilaksanakan itu cuma satu sebenarnya. Ya, kalau baik orang miskin, baik anak kecil ya itu zakat fitrah. Selebihnya kan udah ada syaratnya kan, syarat haul, syarat nisab segala macamnya. Apalagi zakat khusus, zakat rikas, makdin, zakat tambang, kita kan belum tentu punya tambang, belum punya ya. Hewan segala macam, tapi zakat fitrah jangan sampai terlewatkan. Lalu walazina hum li furujihim hafizun. Nah ini dia. Ya, orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya. Jadi artinya menjaga kemaluan itu begini. Sebetulnya harfiahnya maknanya orang yang menyembunyikan kemaluannya, nggak melihatin sama orang lain, itu maksudnya gitu sebetulnya. Tapi makna dalamnya lagi adalah orang yang tidak berzina. Ya, artinya dia nggak mau diumbar kemaluannya gitu. Illa terkecuali diumbarnya kepada siapa? Ya, illa ala azwajihim, pada istri-istri mereka kan? Au ma malakat aymanuhum, atau kepada hamba sahaya mereka. Fa innahu ghairu malumin, kalau ini mah enggak apa-apa. Enggak tercela. Laim itu artinya tercela. Malumin artinya enggak dicela gitu. Silakan aja. Jadi kalau Bapak nemu nanti di zaman ada perang lagi di kemudian hari, ada orang punya budak, Pak Tom punya budak. Lalu kita lihat, loh, kok Pak Tom begituan sama budaknya itu? Fa innahu ghairu malumin. Enggak tercela ini. Memang dia memiliki budak itu gitu. Lah kan bukan istrinya, bukan. Tapi ayat ini nggak bisa dihapus. Jadi jima yang masyru adalah jima yang dilakukan oleh kita kepada istri atau kita kepada budak. Dasarnya apa? Ini ayat, gitu loh. Ya, ayat ini. Apa pasul? Masyru, disyariatkan, dibolehkan. Mahzur dilarang. Ya, nanti yang dilarang, ya. Famani betagha wara adzalika faulaika humul adun. Kalau orang mencari selain ini, jadi kita jima dengan yang bukan ini, bukan dua ini, itu baru ya, melampaui batas. Itu mahzur nanti itu. Ya. Sekarang kita bicara yang masyru. Oke? Dasarnya ini. Dasarnya bahwa Allah tidak pernah menasah ayat ini. Jadi ada kebolehan. Nah sekarang nasib kita adalah Bapak jima masyru hanya pada istri kan. Beruntung yang istrinya dua, istrinya lebih dari satu gitu. Berarti jimanya ya walaupun rasanya sama, tapi suasananya lain kan gitu ya. Kalau yang ini lagi gitu ya. Ya, itu terserah ya, itu masalah selera. Tapi yang penting masyru. Ya. Kapanpun masyru. Oke? Itu adalah dalilnya. Dalil Al-Qur'an. Karena dalil hadisnya. Ada dua hadisnya yang membuktikan bahwa kita boleh jima yang masyru dengan dua orang ini, yaitu istri dan budak, ya. Baca hadis nomor 1 dulu, kita lihat. Itu adalah, ini hadis sudah saya ulang 2 kali nih hadis, ya.
yaitu ada pembicaraan antara Rasulullah dengan seorang pemuda namanya Akaf bin Bisri At-Tamimi. Oke, itu Pak Tom. Hadis nomor 1, ya. Masuk kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki bernama Akaf bin Bisri At-Tamimi. Kemudian Rasulullah SAW berkata padanya, "Wahai Akaf, apakah dirimu beristri?" "Tidak," jawab Akaf. Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dirimu punya budak wanita?" Akaf menjawab, "Aku tidak punya budak wanita." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dirimu mampu menikah?" Akaf menjawab, "Saya kaya harta." Rasulullah bersabda, "Kamu saudara setan. Kok mampu menikah, tapi kok nggak punya istri, nggak punya budak? Apa nih arahnya? Wah, kamu bisa keterpasan zina nih, ya kan? Tapi kalau kamu tadi jawab punya budak atau jawab punya istri, aman. Kamu saudara malaikat kamu." Soalnya masyru gitu. Ini dasarnya ya. Dasarnya ini ya. Paham ya? Dikuatkan lagi itu. Tadi di Qur'annya Al-Mu'minun dikuatkan lagi pada dasar ini. Jadi Rasulullah itu mendidik orang, sebaiknya kalau kamu udah mampu nikah, kamu punya salah satu ini atau dua-duanya punya. Punya istri, punya budak. Atau kalau belum kuat punya istri, punya budak aja. Yang penting tersalurkan dan masyru'. Paham? Terus Ya? juga ada pelajaran kita yang lalu, kalau dia udah ba'at, wajib hukumnya kan? Wajib, iya. Ya, makanya temannya setan. Wajib ya. Ya no ya. Jadi kalau istri jauh dari kampung, beli budak. Ya, beli di mana no itu masalahnya. Apa online ada ya kan? Gitu. Lalu hadis yang kedua. Jabir bin Abdullah itu pedagang, Pak. Kalau sekarang mungkin ditangkap polisi dia. Jabir bin Abdullah berkata, "Kami menjual hamba saya perempuan yang hanya digunakan untuk disetubui dan ummul walad." Ya. Sementara saat itu Nabi SAW masih hidup di tengah-tengah kami dan kami tidak melihat larangan dalam hal itu. Oh, udah jelas. Makin legitimate bahwa ada ya peristiwa orang punya budak atau orang punya istri, ya. Dia beli hamba saya hanya untuk memenuhi kebutuhan hasratnya itu. Paham ya sampai sini? Itu dia. Nah, kemudian setelah kita tahu dalilnya, ya, kita lihat lagi di bab selanjutnya itu. Larangan pada kehalalannya. Nah, ini judulnya kayaknya provokatif nih. Ternyata pada waktu kita disyariatkan boleh jima dengan dua orang ini, ada larangannya. Di mana larangannya? Di 5 hal. Pertama, kita dilarang untuk berjima dengan istri dan budak ini, padahal disyariatkan, masuk, kalau dia lagi haid. 1. Catat. Ya. Kalau nggak dicatat bahaya nih. Udah hafal itu sih. Ya, ya, tapi ada ininya Pak, ada penjelasannya lebih lanjut. Kenapa pada waktu haid itu dilarang gitu. Yang kedua, haid nanti itu bersambung dengan nifas ya. Nifas, kemudian ada lagi yang namanya istilahnya istihadzah. Nanti saya terangkan. Kemudian larangan yang kedua padahal halal adalah pada saat berpuasa di siang hari. Udah tahu juga kan? Gua pulang nih, udah tahu. Yang ketiga, ya, larangan pada kehalalannya jima padahal masyru' adalah pada saat ihram. Begitu Anda pakai ihram, mau umroh kek, mau lagi haji kek, dilarang, Pak. Jadi kalau dilarang tuh jadi apa? Haram. Gitu. Haram. Padahal bini sendiri nih. Tunggu tahlul dulu. Tahlul. Saking cepetnya dia pengen cepet tahlul. Yang keempat, dilarang kita jima dengan yang masyru', dengan yang boleh itu lagi iktikaf. Iktikaf di masjid. Masih kita mau panggil lagi. Ya kadang-kadang orang nafsu, Pak. 10 hari nggak pulang-pulang. Dia bilang, bini gua sama siapa sekarang? Dia pulang. Batal iktikafnya. Yang terakhir adalah pada saat zihar belum bayar kafarat.
Kita menzihar istri kita bilang sama kamu sama emak gue loh, gitu loh, ya. Lalu kita akhirnya nggak boleh itu kalau udah begitu. Menurut Al-Quran tidak boleh kita menzihar istri kemudian kita jima lagi sama dia sebelum kita bayar kafarot. Ya, kafarotnya adalah 3. Ini salah satu, bebasin budak, Puasa. ngasih makan 60 orang miskin, atau puasa 2 bulan muta'amidain berturut-turut, mutatabi'ain berturut-turut. Puasa 60 hari berturut-turut. Hari ke-10 masih oke. Hari ke-11 gagal. Ulang. Namanya berturut-turut kok. Jangan lupa. Malahnya nggak sama mana-mana nih. Sahur sendiri, buka sendiri. Bisa mati berdiri tuh gitu ya. Nah, itu gara-gara kita zihar belum bayar kafarat. Nah, gitu ya. Jadi walaupun masruh, ternyata ada larangannya. Dan ini biasanya kaum istri yang belum mengerti fikih dipaksa suami mau aja. Misalnya haid, ya kan, lagi haid, ya, dipaksa juga kan nggak boleh mas, cuma tahu nggak boleh doang gitu. Becek gitu. Becek. Bukan beceknya yang ditekankan beceknya itu sih dia. Sekarang kita yang pertama, pada waktu haid. Pada waktu haid itu larangannya di Al-Qur'an, ya. Al-Baqarah 222. Buka ya. Al-Baqarah 222. Nah, di situ disebut wayas alunaka anil mahid, dan mereka bertanyakan padamu Muhammad tentang haid. Ya. Kul, katakanlah Muhammad, huwa adza, itu kotor. Kekotoran haid menyebabkan perempuan itu bahkan tidak boleh sholat. Nah, sehingga itu kotor. Sholat yang agung itu nggak boleh. Apalagi sekadar jima. Ya kan? Makanya disebut di sini, kata Allah, karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Ya kan? Watazilun nisa'i fil mahid. Gitu. Dan wala takrobuhunna hatta yathur. Jangan kamu jima, ya. Akrobu kemarin tuh ya. Artinya jangan jima sampai mereka suci. Nah, apabila mereka telah suci, jima lagi silahkan sesuai dengan ketentuan yang diberitahu Allah padamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi, tapi ini betul-betul diserahkan pada kita. Sampai mana sucinya? Kita nggak tahu. Nah, tapi Rasulullah dengan ayat ini kan ayat ini turun gara-gara begini. Orang Yahudi di Madinah itu, kalau istri haid diusir. Jangankan jima, nggak boleh duduk bareng, nggak boleh ngobrol bareng, nggak boleh makan bareng, masak untuk kita jangan, kotor katanya. Wah lah, nejong tralala, najis tralala banget gitu. Sehingga dia keluar rumah. Untuk berapa lama? Setiap perempuan lain-lain. Dalam mazhab Syafi'i, ya, setelah diteliti oleh Imam Syafi'i, paling lama 15 hari. Kalau 15 hari masih keluar darah, istihadzah. Penyakit, ya. Banyak perempuan yang kena istihadzah nanti. Nah, tapi paling sebentar, ada yang 1 hari, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari gitu loh. Nah, kesian kan orang Yahudi. Nah, lalu Nabi dengar begini, oh nggak begitu kalau Islam. Tetap sini di rumah, lakukan semua yang biasa kamu lakukan kepada dia, ya, senyum, kasih duit segala macam itu, terkecuali jima. Kata Rasulullah begitu, jangan jima gitu. Tapi Rasulullah juga mempraktekkan ngasih jalan keluar. Kalau kamu nepsong banget, kepengen gitu, suruh dia pakai pembalut, bagian sini tutup kain, embat. Nggak apa-apa, kamu cumbu sampai kamu keluar, jangan masuk. Kan begitu. Loh kan kita kita larangan ini kita celak lagi. Bini-bini gue nggak bisa. Kasih solusi sama Rasulullah gitu loh, ya. Nah, nanti kita lihat dulu hadis nomor 5 dulu. Hadis nomor 5 itu adalah keterangan kenapa ayat Al-Baqarah itu turun.
Dari Anas bin Malik bahwasanya orang Yahudi apabila istri mereka haid, maka mereka mengusirnya dari rumah. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul dengan istri yang sedang haid itu di rumah. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hal tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu, ya kan? Sampai akhir hayat. Maka beliau bersabda, "Pergaulah mereka di rumah, ya, dan lakukanlah segala sesuatu selain senggama." Apa aja boleh, silahkan aja, ya. Nah, apa aja boleh itu mengandung makna mau dicumbu silakan. Mau diapain silakan, asal tutup yang bagian situ. Ya. Maaf, dikena-kenain dari luar nggak apa-apa, asal ditutup. Ya. Bahkan kalau kitanya laki-laki telanjang, dianya enggak. Gitu, nggak apa-apa. Cuman ya aneh, lucu aja kayak film karton. Ini ngapain kan gitu. Aneh. Saking nepsongnya. Segitu pahamnya Rasulullah menafsu. Enggak, ini jalan keluar. Enggak, karena beliau melakukan juga. Oh. Beliau melakukan juga. Nah, coba kita lihat hadis nomor 11, Pak. Ini Aisyah nih. Hadis nomor berapa? 11. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW pernah memerintahkan salah satu dari kami yang sedang haid untuk mengikat kainnya, kemudian beliau mencumbunya. Nah, Bapak mungkin khawatir. Wah, bisa ketelepasan nih. Kan udah on. Akhirnya dirobek sama Bapak gitu. Maka Siti Aisyah berkata apa mengenai itu? Lihat hadis nomor 7. Lihat hadis nomor 7. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami pada waktu haid agar memakai kain penutup. Kemudian beliau berjumpa dengan kami. Kata Aisyah, siapakah di antara kalian yang sanggup menahan dorongan syahwatnya sebagaimana Rasulullah SAW sanggup menahannya? Jadi tetap tidak sampai maksimal. Tapi itu kita maknai sebagai menghargai keberadaan wanita, istri kita di rumah, walaupun dia haid. Menyelisihi kaum Yahudi. Itulah maksudnya. Yahudi tega banget, Pak. Bini yang dikawinin suruh pergi dulu. Nggak najis-najis Nah, pakai gitu. kalau dikerjain gimana sama bininya? Bininya haid cuma 3 hari, tapi dia diusir. Gue pergi aja 10 hari. Ngerti nggak? Mendingan kayak Rasulullah. Biarin di rumah, biarin dia masak, nggak najis kok. Yang penting jangan dijima, paham? Itu mengenai haid. Sama nifas. Nifas itu kesaksiannya Rasulullah Aisyah juga. Nifas di zaman kami 40 hari 40 malam. Jangan dijima. Tapi silakan kalau dia udah kuat ya. Kan biasanya orang habis melahirkan juga trauma ya. Ya disuruh pakai kain aja. Dihajar juga nggak apa-apa. Tapi nifas itu 40 hari 40 malam. Sekarang lebih steril lagi 60 hari 60 malam. Ya. Kata Pak Tom, mana tahan? Kecuali sesar lah ya. Kecuali sesar. Sama Pak. Sesar itu kan cuma cara keluarnya bayi. Tapi darah yang keluar itu dijadwalkan 40 hari Pak. Oh. Iya. Lu jangan begitu lu nepsong. Beli Indomie. Apa? Beli Indomie. Terus? Isinya kan 40 itu. Jadi gitu kan begitu. Toto hari Rabu makan 2. Kecepetan loh. Solusinya bisa kepikiran di Indomie. Kenapa? Kalau nepsong itu, Heeh. ya lu kawin aja lagi nggak begitu deh solusinya. Ya silakan kalau sanggup. Oh, gitu. Kan masalahnya kan kesanggupan ini, ya. Lihat tadi nomor 3. Hadis nomor 3 lihat. Ya, dahulu di masa Rasulullah SAW, wanita menunggu masa nifasnya selesai hingga 40 hari atau 40 malam. Oke? Jelas ya, ini aja kita jadi patokan. Jadi kalau nanti istri muda Bapak melahirkan lagi, tunggu 40 hari. Bapak kayak yang tua. Ya kan? Bekerut deh. Balik lagi ke yang muda gitu aja. Jadi Ya, haram no? juga ada tak kalau dilakukan. Dilarang haram juga. Iya dong. Jadi disetarakan. Nah, haid, nifas disetarakan dengan haid. Iya. Biasa kan kalian ya. Ya. Hanya bedanya gini, haid itu kan maksimal 15 hari. Jadi ada orang yang bancar haidnya tuh. Ya, terus keluar gitu ya. Maka setelah 15 hari, hari ke-16 masih keluar, namanya istihadzah. Tapi kita jangan patokan 15 ini, karena lihat istri kita. Tanya, waktu kamu gadis, belum nikah sama saya, kamu haidnya berapa hari? Maksimal 7 hari, Mas. Nah, 7 hari. Hari ke-8, dia mengalami haid lagi, maka itulah yakini istihadzah. Darah
penyakit. Dijima boleh? Boleh. Nah, cuman ada waktu-waktu jima mengenai orang haid ini yang juga bisa kena kafarot. Gara-gara kita ragu. Kata istri bilang, udah berhenti kok. Udah berhenti. Tapi kelihatan waktu kita jima, demak. Ini bahasa, gue mau pakai bahasa ini apa lagi? Becek lah. Demek, Pak. Kalau mie itu mie nyemek gitu loh, antara mie goreng sama mie rebus, itu ada yang agak basah-basah gitu. Jadi kita juga nggak enak nyendernya di dalam, yang celam-celam doang, ya. Gitu. Demek. Ya. Di depan gimana, Pak? Hah? Kadang-kadang udah main ini. Besok kering. Baru sehari ini. Kering. Kayaknya belum Bersih benar. bukan. Ini kan di depan. Coba main ini. Mainan Baru bersih trik-trik gitu ya. gitu doang lah gitu. Ah. Besoknya kering. Iya. Besoknya lagi baru head gitu. Iya. Ya, makanya itu melihat vakum. dua jalan. Melihat kepada kebiasaan dia yang dialami dia pada waktu gadis. Oh gitu. Dan melihat juga kepada seorang ahli. Bawa ke dokter kandungan. Ya, kalau ini ternyata ini bukan haid. Ini bisa aja dia pektai, ya. Pektai itu nggak selalu kuning atau coklat, bisa merah juga. Masalahnya kan bukan di jimanya, tapi kan terus dia nggak sholat gitu loh waktu itu gitu. Ya itu lain lagi, itu dihukum sholat kita nanti bicaranya. Ini kan soal jima dulu. Ente nggak penting jima ya, dia aja penting. Ya, itu. Jadi, nah yang balik lagi ke istihadzah. Nah, silahkan kalau udah 15 hari ini maksimalnya dia gitu. Sama dengan maksimal bini kita udah 7 hari. Hari ke-8 masih begitu, ya udah disuruh mandi besar karena dia kan pakai mandi besar kan. Lalu kita hajar. Kalau ternyata masih haid, ya. Masih Mbak hajar. kan gue ngomong sama preman nih. Nggak pakai ikhtiraf. Ya, biasanya pakai itiraf sebenarnya ya. Oke, hadis nomor 9 lihat dulu. Hadis nomor 9. Dari Hamnah binti Jahsi, bahwasanya beliau seorang wanita yang menderita darah penyakit dan suaminya menyetubuhinya. Ya, kemudian lihat lagi namanya istihadzah ya. Lalu lihat lagi hadis nomor 12. 12 ya. Dari Salim Al-Atas dia berkata, Sa'id bin Jubair pernah ditanya, apakah wanita yang sedang mengalami istihadzah boleh digauli? Dia menjawab, sholat bahkan lebih agung daripada sekedar bersetubuh. Maksudnya orang yang istihadzah udah boleh sholat, Pak Luli. Istihadzah. Sholat aja boleh. Apalagi jima. Ya, cuman memang begitu, kitanya rada menderita aja. Gitu ya. Kayak kita Beda rasa. nggak keluar rumah nggak bawa payung. Toto lepek hujan gitu lah, kayak gitu lah kira-kira. Ya. Susah gambarnya Pak Rudi, lu jangan ketawa aja lu. Udah mau dekat sahur nih. Apa ya perawan lagi, bro. Oh gitu. Ya, kalau ini bicara kenikmatan. Nah, ini emah. Nah, di zaman Rasulullah, ketika orang nekat untuk menggauli, menjima orang yang haid, ada dendanya. Dendanya 1 dinar, ya. Untuk orang haid bini haid diembat. 1/2 dinar untuk yang udah selesai tapi ragu, masih becek, diembat juga. Ternyata masih haid, 1/2 dinar. Paham? Dan sanksi moralnya kafir. Kafir kepada Quran. Kira-kira begitu ya. Ya. Jadi jangan kita ambil yang dinar doang nih. 1 dinar kira-kira sekarang berapa puluh ribu, 60.000 gitu. Mah, haid 60.000 siapin. Kasih siapa 60.000-nya? Jangan. Karena di balik itu ada sanksi moral kafir. Nah, kita lihat dulu yang 1/2 dinar tadi. Hadis nomor 8 dan hadis nomor 10. Ya. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW tentang mereka yang menggauli istrinya sedang haid, beliau bersabda, hendaknya dia bersedekah 1 dinar atau 1/2 dinar. Kata Ibnu Abbas mendengar Rasulullah seperti itu, ya kan? Lalu hadis nomor 10 berkata, yang 10 ya. Dari Ibnu Abbas dia berkata, jika dia bersetubuh dalam keadaan haid, maka sedekahnya sebanyak 1 dinar. Jika dia bersetubuh dengan ketika masa terputusnya darah haid, maksudnya udah selesai tapi ternyata masih,
ya, maka sedekahnya setengah dinar. Itu sedekahnya, kafarotnya. Tapi sanksi moralnya, hadis nomor 4. Lihat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW dia bersabda, barang siapa menggauli istrinya yang sedang haid, atau menggauli istrinya yang lewat duburnya, atau mendatangi dukun, ya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan pada Muhammad SAW. Kita tekankan kepada yang haid tadi. Jadi nggak boleh. Jangan lihat, oh dendanya dikit, jangan. Ya. Itu dendanya sedekahnya dikasih siapa? Kasih orang miskin. Ya tapi kan, emang pengen denda. Artinya kalau nggak ada pengaduan gitu apa? Ya. Sanksi. Enggak, bayar sendiri. Otomatis lo kayak orang Jepang udah langsung. Jangan lumpetin lagi lo korupsi. Wah. Jangan. Kita nggak ada pengaduan. Nah, si istri diam, si laki juga diam gitu. Jadi nggak ada denda gitu. Oh nggak apa-apa. Nanti kalau sampai mati belum bertobat digebukin malaikat sama gitu. Lagi haid lo jimaan gitu. Udah ya? Nah, Gitu. Jadi apa perlu untuk kafarat kalau gitu? Hah? Kalau masih kafir. Pada waktu itu dinar itu jarang, Pak. Orang yang punya dinar. Sehingga orang agak takut juga bayar. Ya, ntar gue ngutang sama agama nih. Pada waktu itu begitu. rasanya mah. Kalau sekarang mungkin bisa diganti 3 miliar gitu misalnya. Repot nih gue bayar 3 miliar gara-gara gue kan gitu. Ya, jadi cuman itu aja, Pak. Apa? Memotivasi untuk menahan diri aja. Janganlah, udah loh. Al-Qur'annya udah ada kok. Udah pegangin nomor 4 aja udah. Iya, kafir aja mendingan. Sanksi moral dan sanksi itu material kan gitu. Ya. Kalau kafir terhadap Quran kan bahaya, Pak. Itu dihitung hutang aja. Kalau yang pernah melakukan tapi belum pernah membayar seumur hidup dia itu hutang apa cukup dengan tobat? Jangan lihat materinya, mendingan yang moralnya aja tobat. Tobat. Bukan cuma kita, istri juga disuruh tobat, iya. Materialnya? Ya, Mau. sedekah juga. Nggak usah, sedekah kemana? Kalau mau kasih ustaz silakan dia beli parcel. Parcel Ramadan. Ya kan? Bang, dulu kan belum tahu bang, sekarang udah tahu bang. Iya. Obat udah. Tobat. Ya, makanya nggak terhutang kan? Iya. Ya, udah. Sekarang yang kedua, ayo. Saat berpuasa di siang hari. Saat berpuasa di siang hari. Mana sih dalil yang mengatakan bahwa di siang hari puasa kita, baik Ramadan maupun puasa sunnah, nggak boleh? Ada dalilnya. Kan selama ini menahan lapar dan haus. Kemudian di hadis-hadis, jangan marah, menahan lisan, jaga pandangan. Tapi yang itu mana? Itu. Ya, Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187. Lihat, buka. Allah mengetahui lah. Iya. Enggak sampai situ. Kalau yang Allah mengetahui, kemarin kita ngomong nafsu. Ini soal halal, soal diharamkannya, Pak. Ya. Ohilla lakum lailatas syamir rafatha ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Ganti boleh. Diharamkan bagimu pada siang hari puasa bercampur dengan istrimu. Boleh nggak? Boleh. Puasa. Namanya mafhum mukhalafah. Pengertian yang terbalik. Gitu loh. Diharamkan bagimu pada siang hari puasa bercampur dengan istrimu. Betul begitu? Nah, itu dalilnya. Ya, dalilnya seperti itu. Nah, seandainya kita melanggar bagaimana? Itu. Puasanya batal apa tidak? Ini problem nih. Apakah gini? Ini kan sebetulnya yang disuruh oleh agama, kalau Anda melanggar ini, maka Anda bayar kafarat. Pilih salah satu dari 3. Bebasin budak, ngasih makanan untuk orang miskin, lalu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Tapi 3 ini kalau dilakukan, terus setelah melakukan ini boleh makan minum nggak di hari itu? Jawabannya tidak. Tetap lanjutin puasanya. Jadi puasanya sah secara syariat, tapi tidak bernilai karena cacat hukum gitu loh. Karena cacat dengan kelakuan dia itu. Kafaratnya tetap jalan, puasanya jalanin juga sebagai kewajiban. Jangan gitu. Dia misalnya orang lapar, mah kita bayar kafarat aja. Yang penting kita makan siang, dia ngumbat, bayar kafarat terus makan gitu, nggak bisa gitu. Ya. Jadi puasa nggak batal ya?
batal pahalanya, iya. Tapi secara syariat harus dilakukan terus. Nah gini lah Pak, Bapak sholat, kentut, batal kan? Habis kentut kebudu lagi, nggak sholat. Udah tadi gua udah sholat, nggak terusin sholatnya. Gitu, ngerti nggak? Ya, gitu. Jadi terusin sholatnya. Nah itu nanti ada hadis, ada orang paling miskin di Madinah datang ke Nabi, celaka Nabi, celaka, saya melakukan jima dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan gitu. Nabi tanya, lu ada modal nggak bebasin budak? Nggak ada. Ngasih makan orang miskin? Nggak ada modalnya. Kalau puasa berturut-turut, gua udah tua, bagaimana gitu? Ya kalau gitu, ini ada angin, lo sedekahin aja sama orang. Loh, yang paling miskin saya, ya udah sedekahin buat keluarga kamu gitu. Tapi hadis ini menerangkan kafaratnya seperti itu. Jangan sampai kita ya. Kadang-kadang siang tuh enak Pak, apalagi habis subuh. Jima tuh enak. Habis subuh seger Pak. Ya. Assalamualaikum, langsung wah buka mukena gitu ya. Gitu. Hadisnya nggak usah dibacain, ada di hadis nomor 6. Dicatat aja, hadis nomor 6 ya. Itu sahabat yang melanggar itu. Oke. Sekarang yang ketiga, saat ihram. Oke? Jadi kehalalannya ya, jadi bermasalah, jadi haram gara-gara apa? Gara-gara tadi haid, gara-gara jima di siang hari bulan puasa ya, lagi puasa. Dan yang ketiga sekarang, saat ihram. Surat Al-Baqarah 197. Al-Baqarah 197. Al-Hajju ashhurul ma'lumat. Musim haji itu bulan-bulan yang telah dimaklumi, ya, telah ditentukan, telah diumumkan. Lalu di situ disebut, ini peraturan nih ya. Faman faradha fihinnal hajja, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, fihi di bulan-bulan itu ya, fala rafatha, jangan rafas, wala fusuqa, jangan fasik. Ya, berbuat maksiat, bro. Wala jidala, jangan berdebat fil hajj, dalam haji itu. Sekarang kita lihat kata-kata rofasa. Rofas itu sebetulnya tertuju pada omongan jorok, omongan syahwat. Di hadis lain, di ayat lain. Tapi ada satu ayat juga yang mengatakan rofas itu jima, yaitu tadi itu. Ohilla lakum layatas siyam rofas, dihalalkan bagimu ya kan pada malam hari di bulan puasa rofas linisaikum, jima dengan istrimu. Berarti ambil makna itu kesiniin dalam bulan-bulan haji jangan sampai jima, maksudnya dalam pada waktu ihram kamu gitu. Ini diperkuat apa dua tafsir, tafsir Jalalain dan tafsir Al-Muyassar. Kita lihat tafsir Al-Jalalain mengenai rofas ini, yaitu di halaman 7. Lihat, 7 dan 8 ya. Halaman 7 ada tafsir Jalalain tuh ya. Ini tafsir tentang Al-Baqarah 197. Oke, ya di bagiannya. Haji ya, maksudnya adalah waktu dan musimnya beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, bulan pertama, bulan Dzulhijjah. Tapi ada pula yang mengatakan seluruh bulan Dzulhijjah. Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam dirinya akan melakukan ibadah haji pada bulan itu dan mengihramkannya, maka fala rafasa, maka tidak boleh dia mencampuri istrinya. Katanya Jalalain, yakni bersetubuh. Ada tuh yang saya bold tuh. Fala rafasa dalam kurung jima'a fihi. Paham? Nah, sekelas orang mufasir aja udah menyakini bahwa rafas di haji itu artinya jima. Maksud kita mau bilang lagi, bukan tuh, bukan jima gitu. Paham ya? Nah, satu lagi, tafsir Al-Muyassar. Di situ disebut, ya, maka diharamkan atas dirinya untuk berjima dan aktivitas-aktivitas pengantarnya, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan. Kata tafsir Al-Muyassar memaknai kata-kata rofasa tadi. Paham ya? Jadi semua ahli tafsir berkata, Al-Maraghi juga, Ibnu Katsir juga, rofas di haji itu artinya jangan berjima. Bukan jangan sekedar ngomong jorok. Jangan berjima. Ketika ihram, kalau ihram udah copot, udah tahallul, cari kamar, Pak. Silahkan. Dimana sebaliknya kalau saya berkatanya aja nggak boleh, apalagi melakukannya ya.
Ya, Gitu ya. boleh. Gitu ya. Oh, boleh begitu boleh. Nah, tapi itu kan akhirnya Ini kalau ini karena kita kan ngomongin jima ini. Iya, ada saya jima. dasar dua-duanya ya. Dah ya. Yang keempat, saat iktikaf. Tahu iktikaf nggak? Iktikaf itu apa sih? Diam di masjid. Dasarnya iktikaf ada nggak di Quran? Menunggu Hah? Bahwa orang itu di masjid itu selain sujud, ruku, sholat itu iktikaf, ada nggak di Quran? Ya. Siapa yang mengizinkan iktikaf ini gitu? Karena iktikaf ini perbuatan yang mulia. Dia wakaf berhenti memanfaatkan diri sendiri untuk kenikmatan dunia, tunduk di hadapan Allah dengan baca Quran, zikir segala macam dalam masjid untuk waktu tertentu. Dalam bahasa torekotnya namanya uzlah, menyendiri jauh dari keramaian. Ya, kalau bahasa lebih dalam lagi, bahasa cinta, khalwat, berduaan sama Allah doang. Kalau sekarang kita jalwat, kita rame-rame. Ini khalwat. Nah, di mana itu itikaf? Di mana Pak Luli? 187 akhirnya. Oh, kan yang saya tanya dasar itikaf. Oh, Ya, kalau itu kan larangannya, larangan jimaknya. 125. Buka Al-Baqarah 125. Nah, untunglah ada Pak Luli ini. Al-Baqarah 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Ya. Makom Ibrahim itu adalah tempat Ibrahim membina Ka'bah, bangun Ka'bah. Dia letaknya seperti lift Pak dulu Pak. Ya, kalau lihat hadis-hadisnya itu, dia itu berdiri di situ, Ismail yang angkat batu. Ya kan? Nanti dia kan Ka'bah tinggi 15 meter. Nah, Ibrahim berdiri terus, oh saya mau naruh di situ tuh pakai semen batunya, diambilin sama Ismail, terus naik batunya. Ntar kalau udah turun sendiri gitu. Terus kalau dibutuhin lagi, naik lagi, terus turun lagi gitu, ya. Jadi melar, ciut. Dede tahu nggak ada barang yang di dunia ini yang melar ciut apaan tuh? Hah? Nah, dongkrak, jangan jorok loh. Melar ciut. Nah, itu makom Ibrahim, ya. Kalau bapak naik haji, ntar dia dikurung kayak kurungan burung gitu. Dan di dalamnya kalau kita intip tuh ada kakinya Nabi Ibrahim diabadikan gitu, ya. Nah, dan telah kami perintahkan pada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, wal akifin, dan orang yang ruku dan sujud. Jadi iktikaf itu masuk oleh Allah, disahkan sebagai ibadah di masjid. Nggak sah iktikaf di rumah. Iktikaf di masjid, di Baitullah. Ya, nggak hanya di Masjidil Haram, di masjid-masjid silakan iktikaf. Ya. Di musola gimana Ustadz? Musola itu masjid. Masjid itu tempat sujud. Musola itu tempat sholat, ya podo baik. Ya kan? Dilanggar gimana? Jangan dilanggar kalau hukum. Ya. Di surau gimana? Enggak. Ya, di masjid pokoknya iktikaf silakan. Ya. Tapi jangan iktikaf itu sebagai pelarian Bapak. Dipungungin bini, lari ke masjid. Subhanallah, ya Allah, tolong saya, istri saya galak banget. Jangan. Atau jangan masjid buat BAB doang gitu. Itu bukan itikaf, itu betapa namanya. Ya, itikaf begitu. Apa perempuan laki itikaf itu apa? Tapi sementara kan dominannya kan laki-laki aja yang itikaf. Ya, sebetulnya begitu. Laki-laki boleh, perempuan juga boleh ya. Nah, kita lihat dulu sekarang. Nah, sekarang ada larangan. Pada waktu kita iktikaf, kita nggak boleh jima. Hatta istri kita datang, misalnya, berkunjung ke masjid gitu, nengok kita bawain makanan, lalu kita nafsu, istri kita halal kok, lagi itikaf mah, nggak boleh mah, gitu. Nabi pernah didatangin sama Sofiyah binti Huyai, istrinya ke-7 atau ke-8 itu, orang Romawi, datang Sofiyah, Nabi terus kasihan karena dia malam-malam kesini sendirian, ya udah, aku antar kamu pulang,
Akhirnya Nabi batal itikafnya karena baru hari keberapa itu. Sampai luar 2 sahabat lihat, "Bus, Nabi sama cewek. Sini kamu. Sesungguhnya setan mengalir di antara darah manusia. Ini istriku, Sofia. Jangan kamu ngomong macam-macam dong, fitnah kayak gitu." Nah, artinya pada saat itu berlaku orang yang itikaf tidak boleh jima. Di situ larangannya ada di Al-Baqarah 187. Ayo buka lagi. Al-Baqarah 187 yang tadi juga ayatnya. Ya, di situ adalah kalimatnya di bawah ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Jadi kalau dipikir-pikir, iktikaf itu sama dengan Bapak udah wudu gitu ya. Udah wudu tapi kemudian kentut. Dalam keadaan suci, kentut. Batal wudunya. Iktikaf begitu. Keadaan kita itu sedang berkhalwat dengan Allah. Nggak ada lagi cinta kepada selainnya. Apalagi hawa nafsu. Wong iktikaf tuh Nabi saja untuk menyisir rambutnya itu, akhirnya dia ngelongkin pala ke jendela. Aisyah nyisirin dari luar. Karena Masjid Nabawi itu waktu itu langsung bersambung dengan kamar Nabi. Gitu. Ya. Nggak boleh keluar. Hatta nengok orang sakit. Hatta ada orang meninggal. Nggak boleh. Jadi kepentingannya iktikaf itu adalah Anda dengan Allah. Anda mau nggak diganggu kalau lagi dipanggil Jokowi? Pak Tom dipanggil Jokowi jam 9 sampai jam 10 besok pagi. Jam 9.30 Bapak telepon Pak Tom. Pak Tom angkat dong Pak Tom. Aduh nggak diangkat-angkat gitu. Pak Tom bilang ganggu aja nih bocah. Sama. Sebetulnya begitu tuh. Ya. Kesuciannya iktikaf tuh begitu. Kita lagi telepon-teleponan sama Allah. Udahlah. Itu. Mau jima diurusin kan gitu. Jangan lagi iktikaf ngajar. Barang kita berdiri. Itu namanya ngayal. Ya. Iktikaf tuh khusus hubungan kita. Paham ya? Itu dasarnya Tapi 10 ini hari. bukannya haram ya Tat ya. Akan tetapi batalnya iktikaf. Batal iktikaf dan juga kalau lihat ada larangannya dengan kelam taukid wala dari Allah langsung, maka jangan dilaksanakan Pak. Haram. Nah, maksud kita kan kita kalau beriktikaf, Iya. kita niat iktikaf katakan yang kita pelajari 10 hari. Iya, iya. Ya kan? Iya. Ya kita tahu-tahu pulang melakukan jima gitu loh kan. Batal iktikafnya. Iktikafnya yang batal Iya. gitu loh. Ah. Jimanya nggak haram dong gitu loh. Iktikafnya yang batal. Ya, jadi nggak jadi itikaf. Iya, iktikafnya yang batal. Iya. Gitu. Nampaknya batal. Tapi juga Ruginya ada di situ kita ya, iktikaf kita hilang gitu. betul. Tapi juga ada ulama yang memperdalam ini. Kalau itu dari segi fikihnya, Pak. Ini dari segi hati. Kita kok tega gitu loh, ngotorin hubungan kita dengan Allah gitu. Sehingga ada kata-kata fil masajid. Seolah-olah ini larangan, jangan kamu jima di masjid pada waktu kamu lagi iktikaf. Jadi istrimu menghampiri, gitu Pak. Nah, tapi ini makna nggak saya perluas. Intinya beginilah. Ini kita lagi ngomongin jima yang masyru dilarang. Di saat apa? Haid, termasuk iktikaf. Itu aja. Artinya jimanya yang kita tekankan Pak. Ya kan? Jimanya nggak boleh. Nah, soal haram atau Dengan asumsi iktikaf terus gitu loh kan. iya. Kira-kira begitu. Atau mungkin kita ngeliat masa sih memprioritaskan jima daripada iktikaf. Itu dia tadi. Iya, dari hati aja. Bayangin orang kita lagi bermesraan dengan Allah, berkhalwat. Tiba-tiba ada bini kita. Lebih penting mana bini kita? Bini bisa ganti, tapi Tuhan kita masa itu kita ganti Tuhan. Lagi bentar tobat. Iya. Ya, jadi itu harus dilihat dari situ. Iya. Jangan cuma rugi batal iktikaf, bukan. Berarti masih pentingin jima, kan gitu. Ruginya pembatal iktikaf doang ya. Udah deh, membatal gitu, jangan. Tapi kita lebih di mana kita lihatnya gitu. Dan itikaf sih sahur tetap pasti. Makan sahur dianterin gitu. Disuplai. Kalau pelataran masjid, makan misalnya kita kan makan. Kalau fikih masjid itu begini sebetulnya. Satu ruangan berapa besarnya yang sudah dikelilingi oleh sutroh itu loh. Entah dinding, entah apa gitu. Dan di situ dilakukan salat jami.
sholat berjamaah, makanya namanya masjid jami gitu loh. Itu udah masjid, ya. Nah, jadi itu kesepakatan sosial aja lokal gitu. Kalau misalnya kita sekarang di lapangan depan rumah saya, taruh pagar, kasih bersih gitu, kemudian dikasih korden, inilah masjid, maka masjid lah itu, kan begitu. Tapi memang harus dilakukan secara rutin sholat jamaah. Kalau cuma sekali doang bukan masjid itu, kandang sapi. Sekarang buka puasa, sahur, kita kan ada yang dagang tuh di luar di pelataran masjid. Nah, kita keluar situ aja. Jangan, panggil aja. Mie ayam 2. Yang lu gaya dikit dong, udah ada WA, ngapain lo keluar jajan. Ntar ketemu yang jual pecel lagi cakep. Lagi itikaf sama bini gak jima sama sono. Jina mata. Pak Abdi ngajak kayak pas bilang di Pondok Indah. Enggak, di sini. Terus? Tapi ya menu yang nggak mewah, yang sederhana aja gitu. Oh. Ngerti maksudnya? Menu yang sederhana. Menunya sederhana. Oh, padang sederhana. Enggak masalah. Jadi yang penting gini loh, iktikafnya aja yang kita lebih tekankan bahwa itu adalah ibadah yang Allah izinkan dalam rangka taqarrub ilallah. Gampang banget berubah niat ya kan. Semacam bukan gampang, lancang. Iya dong, harus dilihat dari situ. Itu nafsunya niat putar balik. Jadi yang nggak pernah Nah. Suatu hari Nabi SAW itu pernah iktikaf, niat iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah datang, aku boleh nggak bikin tenda di sampingnya? Boleh. Nabi mungkin nggak ngeh banget gitu ya, bahwa mau ditemenin sama istrinya, nggak apa-apalah kata itu. Aisyah dibisikin sama istri satu lagi, sama Hafsah, aku bikinin juga dong sebelahnya. Bikinin sama Aisyah. Nah, minta izin Nabi. Zainab datang lagi, aku bikinin juga. Ada 3 tenda di samping Nabi. Nabi datang dari urusan udah mau mulai iktikaf. Apa-apa nih? Ini 3 tenda kita mau nemenin gitu ya. Enggak, batal Nabi. Nabi undur sampai Syawal. Iktikaf sendiri akhirnya. Kenapa? Menghindari itu. Ada 3 cewek cantik bos yang nemenin. Hindarin nama Nabi. Paham ya? Nabi tuh. Dia hati-hati banget. Padahal boleh aja silakan kalau bisa nahan sih. Tapi kan ya mana? Enggak, pasti ganggu. Pasti ganggu. Bicara kemurnian ini Tante. Kemurnian. Ustaz, di masyarakat nih Pak Ustaz nih, banyak juga yang menawarkan tentang itikaf yang enggak 10 hari ini gitu, ada yang paket 3 hari gitu, ada yang seminggu. Ya itu variasi bid'ah itu. Itu yang namanya bid'ah itu. Itu. Jadi itikaf itu memang bukan 10 hari. Di Ramadan 10 hari terakhir yang Rasulullah lakukan. Itikaf itu Anda 1 jam di masjid diem aja di tengah malam kayak di siang hari itu itikaf. Tapi ketemu yang Anda cari. Anda mau cari apa? Petunjuk? Mau cari ampunan? Tapi ketemu gitu loh. Jadi misalnya orang-orang lain mesti ke psikolog, mesti kemana? Anda bilang, aku mau ketemu Allah. Datanglah kita ke Masjid Agung. Duduk di dekat tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir, doa sendiri. Itu itikaf. Tapi syarat dari itikaf bulan Ramadan 10 hari tidak pulang-pulang gitu fikihnya. Jadi bedakan secara umum. Itikaf yang Ramadan. Bukan yang Ramadan. Kalau sekarang didatangi Satpol PP. Amat jauh. Itu ada waktu-waktu lain juga. Ada yang bawa HP, sah-sah aja ya. Ada yang bawa HP masih tetap telepon gimana? Ya sebetulnya itu dia. Itu aja udah mengotori kemurniannya itu HP. Iya. Dia kalau nggak hubungin orang, dia lihat Google, lihat YouTube, sama aja. Lah padahal yang di masjid yang bisa dilakukan di masjid itu secara murni, yaitu sholat sunnah, sholat wajibnya, baca Quran, zikir-zikir, mohon ampun. Habis waktu kita nanti untuk HP. Akhirnya itu nggak jadi. Jadi hubungan kita juga lost sama Allah, nggak ada. Padahal kita kesana kan mau deket sama dia. Kurangnya kita mempelajari syariat tentang itikaf Ramadan tuh ya. Perasaan udah saya kasih. Enggak ya, itu kejadian. Oh iya. Itu udah berserah diri dia tuh Tante. Iya. Mau ada yang emergency, mau ada apa, terserah deh. Pokoknya mau masuk nih. Masuk. Putus dengan BI Hubungan dunia. itu semua. Iya. Ini di BI masih ada nggak nih apa itikaf? Pak Kadi tuh ngajar tiap tahun tuh. Jadi di sana udah ada panitianya. Kalau di PSBB sekarang nggak ada.
Yang itikaf nggak ada. Bukan di BI, maksudnya yang di itu dekat kantor itu yang apa? Itu ada tuh Masjid-masjid kosong semua sekarang. Iya. Nggak ada itikaf. Artinya kalau kita itikaf yang masjid-masjid itu udah ada panitianya, kita itikaf itu makanan udah. Jadi Pas-panan. mau hubungan HP, pokoknya waktunya sahur apa gitu udah. Di Istiqlal tuh banyak yang bawa koper tetap. Oh iya. Iya. Saya belum tahu itu dulu. Ya ngapain sih orang bawa koper? Ganti baju. Yang aslinya itikaf itu adalah pekerjaan seorang perantau. Bukan dia mau cari tempat tinggal, ya. Dia ingin sholat, kemudian dia bertahan, wakaf, berhentikan aktivitasnya dulu di situ sambil mencari petunjuk itu. Ini kemudian lawan dari Masjidil Haram ketika itu dijadikan tempat untuk mengundi panah itu loh, sama tatoyur. Ngerti nggak? Kan Masjidil Haram zaman dulu Nabi di Mekah itu jadi kayak Singapura, orang transit kan, dagang dari mana ke sini. Tapi di situ itu dia bawa sajen ke berhala, 360 berhala itu. Satu ke Lata, Manat, Uzza gitu. Aku mau dagang nih. Nah, gimana nih enaknya? Dagang balik lagi ke utara apa ke selatan? Gitu. Ada yang lepas burung di depan Ka'bah itu. Gantinya kegiatan ini itikaf. Ngomong langsung aja sama Allah. Minta petunjuk ngapain lo apa lewat perantara ngerti gak? Gitu. Itu sebenarnya itu. Jadi orang yang di dunia tersesat jalan, tersesat pikiran, masjid solusinya. Terbalik corona sekarang masjid bukan solusi, masjid penyebar virus. Bubar Islam. Hancur. Ya gitu. Nah, itikaf itu memang perlu. Lakukanlah. Apalagi ya udah usia-usia yang kita ini senja-senja semua kan, 50 ke atas. Kalau Pak Ina nggak sesuai itikaf terus dia tiap malam. Di sono tinggalnya kan gitu. Jadi kita kalah sama Pak Ino, ya. Dia itikaf tapi dia bilang kapan gue jima nih kan gitu. Nggak pulang-pulang. Hadis nomor 13. Dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW memberitahu bahwa beliau akan beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oke. Lalu Aisyah meminta izin kepada beliau untuk mendirikan tenda khusus, maka dia diizinkan. Kemudian Hafsah meminta Aisyah agar memintakan izin pada beliau untuknya, lalu dilakukan oleh Aisyah. Ketika melihat hal itu, Zainab binti Jahsy memerintahkan pula untuk membuatkan tenda. Maka tenda itu dibuat untuknya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Rasulullah SAW telah selesai dari sholat, lalu kembali ke tempat khusus itikaf. Maka beliau melihat ada banyak tenda, lalu berkata, apa ini? Mereka menjawab, ini tenda-tenda milik Aisyah, Hafsah, dan Zainab. Maka beliau bersabda, apakah mereka mengharapkan kebaikan dengan tenda ini? Aku tidak akan itikaf. Beliau pulang ke rumah. Setelah Idul Fitri, beliau itikaf sendirian 10 hari di bulan Syawal. Menghindari apa? Pesta. Bininya tiga-tiganya cantik-cantik, nemenin. Kayak Raja Thailand, isolasi Jerman, tahun 20 selir. Ya. Paham ya? Nah, yang terakhir adalah saat zihar. Saat zihar, kita punya bini, kita udah hina-hina. Dia sama kedudukannya dengan ibu kita. Maka saat itu Allah berkata, itulah ibumu. Haram jadinya, gitu. Itu Allah yang berkata. Nanti mengenai penjelasan ini secara dalam, ketika kita ngomongin soal talak, cerai, rujuk itu ya, ada zihar di situ. Sekarang kita lihat aja. Suratnya surat 58, surat Al-Mujadilah, ayat 1, surat 58, ayat 1 sampai ayat 4. Lihat. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan pada Muhammad tentang suaminya. Ya, jadi Allah ngasih tahu ke Rasulullah nih, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua, antara Muhammad dengan perempuan itu. Sungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, maksudnya perempuan tadi dizihar sama suaminya ya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanya perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.
Sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihari istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak. Satu, sebelum kedua suami istri bercampur lagi. Demikianlah yang diajarkan padamu dan Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dua, maka barang siapa yang tidak dapat memerdekakan budak, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu orang beriman pada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan dapat azab yang pedih. Jadi kita ini seolah-olah begini, ini istri sah. Lalu kita ketelepasan omong, kamu tuh sama ibu saya. Misalnya gitu ya. Ini nggak usah saya perdalam dulu ya. Seperti itulah. Allah nyatakan ucapan kita itu adalah menjadikan istri kita sebagai ibu kita. Boleh nggak kita bersetubuh sama ibu kita? Itu yang terjadi. Sejak itu kita ucapkan, maka haram istri kita buat kita. Padahal masyru, jima dengan dia dibolehkan, sah. Gara-gara omongan kita jadi begitu. Nah kalau kita mau balik lagi, ini ujungnya zihar, bisa talak Pak. Kalau digantung. Oleh sebab itu kalau kita mau balik lagi, nafsu lagi, maka kita harus kafarot, bayar kafarot tuh. Allah Maha Maaf lagi Maha Pengampun. Nah, hadis mengenai ini panjang. Turunnya ayat ini Rasulullah pingsan dulu. Karena perempuan itu datang ke Rasulullah, ngaduin namanya Khawlawah. Ya. Suamiku menzihar aku. Aku mau minta keputusan. Ya. Sebab habis itu dia itu berusaha untuk berjima denganku. Aku lawan, kata gitu. Tapi aku nggak berhasil. Akhirnya aku berjima sama dia. Gimana nih? Rasulullah diem. Tapi tiba-tiba si cewek ini bilang, aku nunggu keputusan dari kamu. Aku nunggu Allah menurunkan ayat mengenai aku. Rasulullah pingsan, turun ayat ini. Ayat 1-4. Baru Rasulullah bilang, udah diterangkan oleh Allah bahwa kamu telah dizihar gitu oleh suamimu. Oleh sebab itu harus dia bayar. Ya. Tapi suami saya nggak mampu. Dia udah tua. Ya kalau gitu ini kata Rasulullah malah dikasih. Ini buat bayarnya gitu. Nah si cewek itu bilang juga, ya udah, saya juga urunan deh. Jadi kafarotnya dibayarkan oleh istrinya sendiri dan oleh Rasulullah. Akhirnya dia pulang. Jadi jangan sembarangan ngomong sama istri. Jangan nyamain gitu ya. Sementara ini dulu keterangannya. Nanti yang diperdalam nanti pada waktu kita di bab talak. Gitu. Ya. Jadi ini larangan kalau sewaktu kita menzihar dan kita mau jima lagi. Kita berjima lagi itu dilarang. Dilarang, nggak boleh. Harus bayar kafarot baru deh, gitu ya. Kalau nggak dibayar kafarot, kita berjima haram kan? Dan kalau kita nggak berjima pun nggak bayar kafarat gitu, ujungnya talak bisa-bisa. Ujungnya Pak? Talak, cerai. Makanya di bab talak itu nanti gitu loh. Jadi ada talak yang diucapkan tapi disahkan dengan perbuatan perantara gitu loh. Ya. Ada li'an, ada ila, zihar dan khulu. Nanti saya terangkannya itu. Kalau sekarang kan ya 12:30 ya. Gitu. Ya saya ulang sedikit bahwa jima yang masyru adalah jima yang dibolehkan secara syariat antara kita dengan istri dan budak yang kita miliki. Ya. Tapi ada kelarangan dalam kehalalannya, yaitu pertama kalau istri sedang haid. Satu. Yang kedua, enggak, nifas masuk di haid dan istiadah. Kemudian lagi puasa di siang hari. Ketiga, lagi ihram, haji ataupun umrah. Keempat, lagi iktikaf di masjid. Terakhir, ketika kita zihar dan belum bayar kafarat, maka dia dilarang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan minggu depan konsekuensi jima yang masru. Ya, kalau kita udah boleh jima masru, ada konsekuensinya, yaitu mandi janabat segala macam itu nanti. Yang saum ini penekanannya Ramadan atau saum? Yang di mana? Yang saum itu. Di siang hari. Ya. Semuanya. Puasa sunnah juga. Karena dari yang tadi kan ada penekanan dia melakukan perbuatannya itu di bulan Ramadan. Iya, tapi itu hanya mewakili dari semua puasa. Puasa nazar, puasa sunnah, puasa apa. Semua nggak boleh di siang hari jima sama istri kan.
bisa. Larangannya semuanya nggak boleh. Ya, kalau terpaksa ya. Sama dengan yang waktu itikaf. Kalau di ayat Al-Baqarahnya hanya itikaf Ramadan itu karena ada di ayat Ramadan kan. Tapi sebenarnya itikaf yang lain juga begitu. Saya ada berpikir gini, kalau puasa sunnah kan ada kebolehan untuk membatalkan dalam kondisi tertentu kan, Loh, membatalkan gitu. tapi kan Kalau wajib enggak. udah dicegah, udah dipreventif. Apabila seorang istri ingin berpuasa sunnah, suaminya ada di rumah, Izin suami. ya izin suaminya, itu udah preventif. Jadi nggak ada dalil yang kalau puasa sunnah nafsu boleh dibatalkan, nggak bisa. Udah dari awal jangan gue lagi pengen ntar jam 10. Nah, udah ada gitu loh Pak kalau puasa sunnah. Oleh sebab itu tetap larangannya tidak boleh berjima dengan istri ketika Anda puasa, apapun puasanya. Itu. Oh dari awal itu tadi. Apa Kita itu? lagi going on Pak. Di tengah kita jima. Yang dari Yang sunnah puasa sunnah yang boleh makan diundang makan di walimah. Kebolehannya, tapi jima nggak diatur. Artinya jangan dikias nih makan dengan jima, beda Pak, beda. Karena hakikatnya puasa itu kan sebenarnya menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan makan minum atau jima gitu loh. Jadi mesti ada spesifik khusus dalil untuk itu. Kalau yang ada khusus makan.